Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Akta Ririn, sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis. Izinkan kami dari kelompok 4 Pavlov mempresentasikan materi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, boleh di next. Yang pertama, Jenar Selomita Kristanto dengan NPM 017, Bagi Sama Biba dan NPM 138. Yang ketiga, Sidanyata Zakian dan NPM 140, Riki Ardiansyah dengan NPM 143, dan yang terakhir Ika Sandraini dengan NPM 276. Kita akan memulai presentasi dengan pengertian mengenai ADHD. ADHD adalah pola niat atau aktivitas impulsif yang terus-menerus mengganggu fungsi maupun perkembangan. Disebabkan kurangnya perhatian bermanifestasi secara perilaku dalam ADHD sebagai pengembara dari tugasnya. Gagal mengikuti instruksi atau berganti pekerjaan maupun tugas. Yang mengalami kesulitan menandai fokus dan disorganisasi juga tidak disebabkan pembangkangan atau kurangnya pemahaman. Hiperaktif ini mengacu pada aktivitas motorik yang berlebihan, seperti seorang anak yang selalu berlarian ketika tidak tepat atau gelisah berlebihan, mengetuk, atau banyak berbicara. Pada orang dewasa, oleh beraktivitas dapat bermanifestasi sebagai kegelisahan yang ekstrim atau melelahkan orang lain dengan aktivitas mereka. Bisa di next. Jelaskan teman saya, silakan. Selanjutnya, kriteria diagnostik. 1. Kekurangan perhatian. 6 atau lebih dari gejala berikut telah bertahan minimal 6 bulan ke tingkat yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan dan dampak negatif secara langsung pada kegiatan sosial dan akademik atau pekerjaan. Next. Yang A, seringkali gagal memberikan perhatian terhadap rincian atau membuat kesalahan ceroboh dalam sekolah, di tempat kerja, atau selama kegiatan yang lainnya seperti menghadap ke rinciannya tidak berguna. Terus B, seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian dalam tugas atau kegiatan bermain, seperti mengalami kesulitan yang tersisa selama kuliah, percakapan, atau bacaan panjang yang mengalami kesulitan. Yang C, seringkali tampaknya tidak mendengarkan kapan berbicara langsung, seperti ketika berbicara, pikirannya itu di tempat lain, atau bahkan dengan tidak adanya gangguan yang jelas. Yang D, seringkali tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan sekolah, pekerjaan, atau tugas di tempat kerja, seperti mulai tugas tapi cepat kehilangan fokusnya dan mudah diselesaikan. E, seringkali mengalami kesulitan untuk mengatur tugas dan aktivitas seperti kesulitan mengelola tugas berurutan, sulit membasmi bahan atau barang-barang yang berantakan, memiliki manajemen waktu yang buruk, atau gagal memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Yang F, sering menghindari, tidak suka, atau enggan terlibat dalam tugas yang memerlukan usaha mental yang berkelanjutan, seperti sekolah atau pekerjaan rumah,
Untuk remaja dan orang dewasa yang lebih tua, seperti menyiapkan laporan, menyelesaikan formulir, meninjau kembali kertas yang panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kriteria diagnostis yang G. Sering kehilangan hal-hal yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas, misalnya bahan sekolah, pensil, buku, alat, dompet, kunci, dokumen, kacamata, dan telepon seluler. Next. H. Sering dengan mudah terganggu dan oleh rangsangan asing untuk remaja dan orang dewasa yang lebih tua, mungkin termasuk pemikiran yang tidak terkait. Sering dilupakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya melakukan tugas, menjalankan tugas untuk remaja dan orang dewasa yang lebih tua, panggilan kembali, membayar tanggihan, dan menjaga janji temu. Yang kedua, hiperaktif dan impulsivitas. 6 atau lebih dari gejala berikut telah bertahan minimal 6 bulan sampai tingkat yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan dampak negatif secara langsung terhadap kegiatan sosial dan akademik atau pekerjaan. A. Seringkali merasa gelisah, ditandai dengan mengetuk tangan atau kaki di tempat duduk. B. Seringkali meninggalkan kursi dalam situasi saat sisa duduk diperkirakan. Misalnya, meninggalkan tempatnya di kelas, di kantor, atau tempat kerja lainnya, atau dalam situasi lain yang memerlukan tetap berada di tempat. C. Sering berjalan atau mendekati situasi di mana tidak pantas. Catatan, pada remaja atau orang dewasa mungkin terbatas untuk merasa gelisah. D. Seringkali tidak dapat bermain atau terlibat dalam kegiatan santai dengan tenang. Next, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang E yaitu sering dalam perjalanan bertindak seolah didorong oleh motor, misalnya tidak dapat atau tidak nyaman masih untuk waktu yang lama, seperti di restoran, pertemuan, dapat dialami orang lain karena gelisah atau sulit untuk mengikuti. Dan karakteristik yang F yaitu sering berbicara dengan berlebihan. Untuk yang G, sering sekali dalam jawaban sebelum sebuah pertanyaan yang belum selesai. Misalnya melengkapi kalimat orang-orang, tidak sabar untuk berbelok percakapan. Yang H, seringkali mengalami kesulitan menunggu gilirannya, misalnya seperti menunggu baris berbaris, sering menyela atau mengganggu orang lain, misalnya putung selapa, percakapan, permainan, atau aktivitas dapat mulai menggunakan hal-hal lain tanpa meminta atau menerima izin. Untuk remaja dan orang dewasa mungkin mengganggu atau mengambil ahli apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan gejala yang ketiga yaitu beberapa gejala otak atau hiperaktif, impulsif hadir sebelum usia 12 tahun. Yang keempat, beberapa gejala lalat atau hiperaktif yang hancur hadir dalam 2 atau lebih pengaturan. Misalnya terjadi di sekolah, di rumah, di ruang kerja, dengan teman atau saudara dalam kegiatan lainnya. Itu yang kelima, gejala tidak terjadi secara eksklusif selama kursus skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan mood, gangguan kecemasan, gangguan disosiatif, gangguan kepribadian, dan juga keracunan zat atau penarikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya contoh kasus.
Fenomena yang ditemukan di lapangan adalah sebagian besar siswa yang mengalami ADHD di SDIT At-Taqwa Surabaya dan SD Negeri 5 Babatan Surabaya mengalami kesulitan dalam konsentrasi belajar. Berdasarkan observasi tanggal 1 Oktober 2012 yang dilakukan pada LH di SDIT At-Taqwa Surabaya, LH adalah siswa berumur 6 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 1C di SDIT At-Taqwa Surabaya yang mengalami ADHD. LH mengalami ADHD dan gangguan ini teridentifikasi ketika LH berada di playgroup. Gangguan pemusatan perhatian dan juga hiperaktivitas yang LH miliki membuat LH mengalami kesulitan dalam hal mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, terutama untuk mengembangkan akademiknya. LH tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik ketika proses belajar mengajar. Sangat dibutuhkan shadow atau guru pendamping untuk membantu LH dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.